Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran IPA. Kali ini kita masih di pokok bahasan yang sama, yaitu besaran pokok dan besaran turunan di bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan membicarakan masalah pengukuran. Jadi subtopiknya pengukuran. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran turunan itu apa? Bagaimana cara kalian mengkonversi satuan? Sudah bisa kan mengkonversi satuan? Kemarin soal-soalnya sudah dikerjakan. Sekarang kita lanjutkan di masalah pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran yang dimaksud dengan pengukuran itu yaitu kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan satuan. Pengukuran sendiri harus mempunyai ketelitian. Maksudnya bagaimana? Jadi ukuran ketelitian itu apa? Itu ukuran ketepatan yang dihasilkan dalam suatu ukuran. Alat ukur ada tiga, ada alat ukur panjang, pengukuran panjang, satuannya meter, skala utama ya, panjang meter satuan pokoknya. Kemudian pengukuran massa, satuannya kilogram, dan pengukuran waktu, satuannya sekon atau detik. Alat ukur panjang yang pertama adalah mistar atau penggaris, yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi kalian semua, digunakan biasanya untuk menggambar. Skalanya ada dua macam untuk penggaris, ada skala milimeter, ada skala sentimeter. Kemudian alat pengukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah mikrometer skrup. Apa maksudnya dan bagaimana cara mengukurnya? Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Untuk alat pengukur massa ada macam-macam, ada neraca Ohaus, neraca pasar, ada neraca badan, kemudian ada neraca digital, dan ada neraca analitik digital. Apa maksudnya ini? Fungsinya apa? Nanti kalian cari fungsinya ya. Nanti Ibu tunjukkan gambar-gambarnya, terus kalian sebutkan apa itu yang mana dan fungsinya. Begitu juga untuk pengukuran waktu yang dalam satuannya sekon atau detik. Jangka sorong ini punya bagian-bagian, fungsinya masing-masing. Bagian ini apa? Yang nomor satu namanya rahang dalam. Rahang dalam yang mana ini ya? Rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari dua rahang, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Fungsi dari rahang dalam ini untuk mengukur diameter luar serta ketebalan benda. Saya ulangi lagi, untuk mengukur diameter luar serta ketebalan benda. Kemudian yang nomor dua ada rahang luar. Sama dengan rahang dalam, rahang luar juga mempunyai dua rahang. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Jadi kalau rahang dalam untuk mengukur diameter luar, kalau rahang luar untuk mengukur diameter dalam benda. Kemudian nomor tiga ada yang namanya depth probe. Fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang lebih penting yang harus kalian perhatikan dalam jangka sorong ada yang namanya skala utama. Ini skala utama. Skala utama yang dalam satuannya sentimeter. Yang di bawah ini skala utama dalam sentimeter, yang di atas ini skala utama dalam inci. Di samping skala utama ada yang namanya skala nonius. Ini skala nonius yang dalam sentimeter, ini yang skala noniusnya dalam inci. Kalau skala utamanya sentimeter, skala noniusnya dalam satuan milimeter. Dalam setiap angkanya harganya 1/10 mm ya. Jadi nanti 0, berapa gitu ya. Karena di sini skala noniusnya dalam 1/10 mm.
Kemudian juga namanya tombol pengunci. Ini tombol pengunci. Agar nggak bergeser-geser, jadi ada yang namanya tombol pengunci. Kita lanjutkan ya, saya tunjukkan contoh soalnya. Jadi hasil pengukuran itu sama dengan skala utama plus skala nonius. Ingat ya, skala utama plus skala nonius. Contoh nomor 1 sekarang. Hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti gambar di samping ini. Kita lihat. Yang di atas ini skala utamanya, yang di bawah skala nonius. Tadi skala utamanya dalam apa? Sentimeter. Yang kita lihat angka di depannya 0. Ini angka 2 kan, di depannya 0. Kemudian ada berapa garis? Ini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya, di depannya 0. 0-nya tidak ikut ya. Di depannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti skala utamanya adalah 2,7 cm. Skala noniusnya yang di bawah. Ini dicari yang garisnya berhimpit dengan skala utama. Pas sama, pas berhimpit ya. Kita lihat yang pas berhimpit mana? Yang mana? Ini enggak ya, nomor yang kelima tidak. Ini, oh ini pas berhimpit yang nomor 6. Berarti skala noniusnya sama dengan 0,6 mm. Jadi skala utamanya 2,7 tadi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya 2,7 cm. SN-nya 0,6 dari tadi yang berhimpit karena 6 ini. Setelah angka 5, 6. 0,6 mm kalau dikonversikan ke cm berarti 0,06. Jadi hasil pengukurannya 2,7 ditambah 0,06 sama dengan 2,76. Bagaimana? Bisa dimengerti anak-anak? Kalau masih bingung, coba perhatikan contoh yang kedua. Di sini di contoh kedua, seorang siswa mengukur diameter sebuah kelereng menggunakan jangka sorong seperti pada gambar berikut. Berapa diameternya kelerengnya? Dilihat angka yang di depannya 0. Ini angka 3. Ada berapa garis? Setelah itu 1, 2, 3. Berarti SU-nya skala utamanya 3,3 cm. Skala noniusnya berapa? Dilihat. Mana yang berhimpit? Ini tidak. Oh, ini ya yang berhimpit ya. Yang pas berhimpit berarti setelah 5, 6, 7. Kalau begitu, SN-nya sama dengan 0,7 mm. 0,7 mm kalau dikonversi ke cm berarti 0,07. Jadi hasil pengukurannya 3,3 ditambah 0,07 sama dengan 3,37 cm. Ini kalau yang diminta satuannya cm. Jadi penjumlahan harus sama ya, sama satuannya. Kalau cm berarti ini juga dijadikan cm, ini jadinya di sini sama dengan cm. Kita lanjutkan yang tentang contoh mikrometer skrup ya. Mikrometer skrup seperti apa? Seperti ini. Kurang lebih gambarnya seperti ini, yang Ibu ambil dari internet, gambarnya seperti ini. Sama dengan di jangka sorong, mikrometer skrup pun punya yang namanya skala utama. Ini juga punya skala nonius. Untuk di mikrometer skrup skala utamanya satuannya milimeter. Di skala noniusnya nanti juga milimeter.
Ya, bagian-bagiannya ini bisa dipelajari sendiri. Sekarang kita lihat contoh pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Hitunglah diameter sebuah benda yang terbaca oleh mikrometer skrup pada gambar di samping. Yang di depan itu adalah yang utama, skala utama, SU. Yang di belakang ini sebagai SN-nya, skala nonius. Kita lihat dari yang paling belakang ini adalah angka 3, kemudian ini ada garis setengahnya, berarti SU-nya 3,5 mm. Sama dengan di jangka sorong, ini juga noniusnya, skala noniusnya dilihat yang berimpit, yang persis sama dengan skala utamanya. Ini ya yang sudah dilingkari dengan warna merah, ini yang pas berimpit. Kalau ini 25 berarti sini 24. Kalau begitu SU-nya 3,5, ini 3,5 dari sini. SN-nya 0,24. Dari mana 24? Ini ya di depannya 25 kan berarti 24. 0,24. Jadi hasil pengukurannya 3,5 ditambah 0,24, 3,74 mm. Bagaimana? Bisa dimengerti anak-anak? Kita perhatikan contoh yang kedua. Sebuah pelat logam yang belum diketahui tebalnya diukur menggunakan mikrometer skrup. Dari hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup, berapakah tebal pelat logam tersebut? Nah, kita lihat sekarang. Yang di depan skala utamanya ada berapa ini? Terakhir angka 4. Berarti SU-nya 4 mm. Kemudian SN-nya berapa? Dilihat yang berimpit. Yang berimpit mana? Ini yang pas berimpit. Berarti di depannya 35 itu berarti angkanya 34. Berarti SN-nya 0,34. Jadi SU-nya 4, SN-nya 0,34. Jadi hasil pengukuran 4 ditambah 0,34 sama dengan 4,34. Ini bukan 36 ya, tapi 34. Maaf, salah tulis. Nanti di PowerPoint-nya akan Ibu rubah. Nah, tugas kalian ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama ini alat pengukur massa. Masing-masing kamu sebutkan apa namanya, fungsinya apa, kemudian khusus untuk nomor 1 bagian-bagiannya ini apa. Kamu tulis di bukumu boleh, atau langsung dalam bentuk Word boleh. Nanti yang soal ini ada 2 soal. Ini kalau misalkan di Word langsung nanti dikirim ke Google Classroom masing-masing, atau ditulis di bukunya, terus bukunya difoto dalam PDF juga boleh ya. Ini tugas yang nomor 2-nya yang ini. Alat pengukur waktu ada 3 ini. Masing-masing namanya apa kamu sebutkan dan fungsinya untuk apa kalian sebutkan. Ibu dapat dari mana? Carinya mana? Boleh browsing, boleh dari buku-buku. Setelah kalian memperhatikan video ini, nanti ada soalnya di Google Form. Itu harus segera kalian kumpulkan. Jangan lupa ya anak-anak, sebelum sampai selesai pelajaran, jangan lupa kalian isi form daftar hadirnya, agar kehadiran kalian bisa terekam di Google Classroom IPA. Jadi jangan lupa daftar hadirnya diisi. Itu tugasmu ada 3. Isi daftar hadir, kemudian ini ngerjakan soal ini, kemudian yang ketiga nanti soal yang di Google Classroom-nya dikumpulkan. Harus segera dikumpulkan setelah pelajaran ini. Ini videonya cuma sekitar 15 menit. Kita pelajaran ini pada 60 menit ya, 1 jam pelajaran.
Terima kasih anak-anakku semua. Terus semangat untuk belajar, tak ada kata sulit. Kalian pasti bisa. Saya akhiri sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.